Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sesuai edaran PKKM kita masih melanjutkan lagi untuk tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan seperti biasanya materinya masih tetap daring ya, dan setiap harinya pelajaran mapel produk kreatif dan kewirausahaan ada tugas. Jadi setelah ini kalian buka Word-nya, nanti ada tugas yaitu 2 soal. Oke, sekarang kita melanjutkan materi lagi yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Khalid tentang apa itu sasaran gambar, tujuan, dan sifat. Sekarang kita melanjutkan materi lagi ya. Sekarang kita akan membahas tentang konsep prototip barang dan jasa. Ini masih dalam KD 3.6 ya. Apa itu konsep prototip barang dan jasa? Prototip produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang mana merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Sedangkan untuk prototip berdasarkan fungsi kompleksitasnya ada 4. Yang pertama adalah prototip visual. Apa sih prototip visual itu? Untuk menampilkan ukuran dan bentuk dari produk akhir. Sedangkan bukti dari konsep untuk menunjukkan fungsi dan kelayakan ide. Yang C, presentase prototip, yaitu prototip ini berfungsional dan memiliki penampilan yang sama seperti produk. Dan keempat adalah prototip praproduksi, yaitu memiliki fungsi yang sama tetapi dibangun dengan menggunakan bahan-bahan produksi siap dan metode. Nah, ini ada fasenya, itu fase pengembangan prototip produk ada sampai 5 ya. Yang pertama adalah identifikasi peluang, yaitu fase perencanaan pada pengembangan teknologi push, di mana teknologi yang tersedia dipasangkan suatu peluang usaha. 2. Penyusunan konsep, yaitu kebutuhan pasar target, diidentifikasi alternatif konsep-konsep produk, dibangkitkan dan dievaluasi satu atau lebih konsep dipilih untuk mengembangkan dan percobaan lebih jauh. Ketiga, yaitu seleksi konsep, proses menilai konsep dengan memerhatikan kebutuhan pelanggan dan kriteria lain. 4. Evaluasi dan pengembangan konsep, kebutuhan pasar target, diidentifikasi alternatif konsep-konsep produk, dibangkitkan dan dievaluasi. Dan kelima adalah wawancara pengguna utama, yaitu studi atas produk yang ada sekarang memiliki kesamaan dengan produk yang sedang dikembangkan. Nah, ini ada tipe-tipe prototip, ada 2. Yang pertama adalah tipe prototip dimensi pertama, itu ada 2, prototip fisik dan analitik. Dan prototip fisik itu adalah purwarupa produk berupa barang yang sudah terbentuk atau sudah jadi. Sedangkan prototip analitik adalah lebih fleksibel daripada prototip fisik. Nah, ini yang B adalah tipe prototip dimensi kedua, yaitu tingkatan di mana sebuah prototip merupakan prototip yang menyeluruh sebagai lawan dari terfokus. Ini ada beberapa pengelompokan prototip, ada 6. Yang pertama adalah prototip pembuktian konsep. Kedua, prototip rancangan industri. 3. Prototip rancangan percobaan. 4. Alfa prototip. 5. Beta prototip. 6. Prototip produksi. Kegunaan prototip itu ada 4. Yang pertama untuk pembelajaran. Kedua untuk komunikasi. 3 untuk penggabungan. Dan 4 untuk milestones. Langkah-langkah pembuatan prototip ada 4. Yang pertama adalah menetapkan tujuan prototip. B. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. C. Menggariskan rencana percobaan. D. Membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. Prinsip-prinsip pembuatan prototip ada 5. Yang pertama adalah prototip analitik umumnya lebih fleksibel karena merupakan perkiraan matematis dari produk, maka secara umum akan menampilkan rancangan alternatif. 2. Prototip fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga yang sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan semula. 3. Prototip dapat mengurangi resiko yang merugikan dan mengembangkan produk
4. Keuntungan yang dapat diperkirakan dari prototip dalam mengurangi resiko harus dipertimbangkan dengan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk membuat atau mengevaluasi prototip. 5. Penambahan tahap singkat pembuatan prototip dapat membuat kegiatan selanjutnya selesai lebih cepat dibandingkan jika tidak membuat prototip. Nah, ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah sebutkan tipe-tipe prototip, tadi sudah saya jelaskan. 2. Jelaskan kegunaan prototip. Ya, tolong dikerjakan dan diupload di Tarunasi Now. Dan tugas yang kemarin masih banyak yang belum dikerjakan, ada 4 soal yang minggu kemarin. Silakan dikerjakan dan diupload, saya nilai. Dan untuk minggu ini juga tolong dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.